Halo sahabat literasi, kali ini saya akan kembali membahas mengenai prediksi soal tes pendamping lokal desa atau PLD tahun 2021. Yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai lembaga-lembaga yang ada di desa. Menurut informasi yang saya dapat dari rekan-rekan yang sebelumnya pernah tes, katanya soal yang membahas tentang lembaga-lembaga desa sering sekali muncul setiap tahun. Maka dari itu, penting sekali untuk kita mengetahuinya. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol suka pada video ini. Kemudian jangan lupa di-subscribe, nyalakan tombol loncengnya, karena saya akan sering mengupdate informasi terbaru seputar rekrutmen PLD ini. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu lembaga. Lembaga atau institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, keberadaan lembaga di desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi pemerintahan desa. Tujuan dari penyelenggaraan pemerintah desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan atau servis, pemberdayaan, serta pembangunan yang seluruhnya ditunjukkan bagi kepentingan rakyat. Istilah lembaga identik dengan organisasi. Dalam suatu organisasi senantiasa terdapat struktur organisasi yang jelas. Begitupun di dalam kehidupan organisasi harus senantiasa terjadi hubungan kerja antar unit-unit kerja dalam organisasi itu. Bahkan terjadi pula hubungan kerja dengan organisasi lainnya. Lalu apa saja lembaga-lembaga yang ada di desa? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat 6 lembaga yang ada di desa. Yang pertama yaitu pemerintah desa atau disebut dengan kepala desa dan perangkat desa. Yang kedua ada Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan BPD. Lembaga yang ketiga yaitu lembaga kemasyarakatan. Keempat ada lembaga adat. Kelima, kerjasama antar desa. Dan lembaga yang keenam yaitu Badan Usaha Milik Desa atau disebut dengan BUMDes. Dalam penyelenggaraan pembangunan desa, tentunya desa akan memberdayakan keenam lembaga yang disebut tadi. Fungsinya yaitu untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Masing-masing dari lembaga desa tersebut tentunya memiliki kedudukan serta tugas dan fungsi tertentu dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintahan desa. Lalu apa saja kedudukan kelembagaan desa dan pemerintah desa? Kedudukan yang pertama ada pemerintah desa. Pemerintah desa ini berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa selaku kepala pemerintahan desa dan dibantu oleh perangkat desa selaku pembantu tugas-tugas kepala desa. Perangkat desa ini terdiri dari unsur staf atau disebut dengan sekretaris desa, kemudian unsur lini atau pelaksana teknis di lapangan, kemudian ada unsur kewilayahan atau disebut dengan para kepala dusun. Selanjutnya ada lembaga yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang mempunyai fungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, kemudian menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. BPD ini merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa jabatan BPD ini adalah selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji, dan anggota BPD dapat dipilih sebanyak 3 periode. Adapun jumlah anggota DPD ditetapkan dengan jumlah gasal, yaitu paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang. Selanjutnya ada lembaga kemasyarakatan desa, yaitu sebagai wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. Lembaga ini memiliki fungsi untuk menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa. Fungsi selanjutnya yaitu untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa
partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat. Kemudian meningkatkan kesejahteraan keluarga serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lembaga yang ada di desa selanjutnya yaitu lembaga adat. Lembaga adat adalah lembaga desa yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga adat mempunyai tugas untuk membantu pemerintahan desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa. Lembaga selanjutnya yaitu kerjasama antar desa, yang meliputi pengembangan usaha bersama yang dimiliki desa untuk mencapai nilai ekonomis yang berdaya saing. Kemudian kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan desa, dan pemberdayaan antar desa, serta di bidang keamanan dan ketertiban. Kemudian ada badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa ini dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan dalam bidang ekonomi dan pelayanan umum. Hasil dari usaha BUMDes ini digunakan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui dana hibah, serta bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir. Itu dia kelembagaan di desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya ada jenis lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan yang meliputi pertama ada rukun tetangga atau disebut dengan RT dan rukun warga atau RW. Kedua ada pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK. Ketiga Karang Taruna atau Kartar. Keempat ada lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM. Kelima ada lembaga adat dan linmas. Lembaga kemasyarakatan desa ini sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada bab 12 pasal 94 disebutkan bahwa desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara itu saja kisi-kisi yang bisa saya bagikan. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa mencari dari berbagai sumber informasi. Untuk kisi-kisi selanjutnya, nanti akan saya bahas pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.